Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva. NIM saya 20410502041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian kebijakan fiskal. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang definisi kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara meningkatkan atau mengurangi pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, seperti mengurangi jumlah pengangguran atau mencapai pertumbuhan ekonomi yang sudah ditargetkan. Nah, adapun tujuan-tujuan kebijakan fiskal itu ada 5. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah mencegah pengangguran. Nah, ketika terjadi inflasi, maka banyak barang yang tidak terjual. Akibatnya banyak orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan. Yang ketiga adalah stabilitas harga. Nah, yang keempat adalah mendorong laju inflasi. Maksudnya di sini adalah ketika pemerintah melakukan penurunan pajak, maka pada suatu proyek, maka banyak pengusaha-pengusaha yang akan bergabung dengan proyek tersebut. Nah, yang kelima adalah keadilan sosial, yang mana keadilan sosial di sini dimaksudkan untuk pemerintah akan memberikan pajak progresif terhadap para pengusaha-pengusaha besar, sedangkan untuk pengusaha-pengusaha kecil, pemerintah akan menyumbangkan subsidi. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal di sini yaitu ada 2. Yang pertama adalah ekspansif. Ekspansif ini adalah bagaimana pemerintah itu mengeluarkan dana bantuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah kontraksional. Kontraksional adalah kebijakan pengetahuan di mana pemerintah mengurangi uang beredar atau meningkatkan pendapatan. Dengan cara apa? Caranya yaitu meningkatkan persentase pajak atau pemerintah mengurangi subsidi. Meningkatkan persentase pajak atau pemerintah mengurangi subsidi. Sekarang kita akan membahas tentang komponen-komponen kebijakan fiskal. Komponen kebijakan fiskal yaitu ada 4. Yang pertama adalah kebijakan perpajakan, yaitu pajak yang dikenakan kepada masyarakat. Contoh, fulan memiliki sepeda motor seharga 25 juta, maka dia wajib terkena pajak. Yang nomor 2 adalah kebijakan pengeluaran, yaitu pemerintah membatasi pengeluaran belanja pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan investasi dan disinvestasi, yaitu bagaimana pemerintah itu memberikan bantuan modal bagi pengusaha atau memberikan disinvestasi kepada usaha tertentu. Yang keempat adalah pengolahan hutang atau surplus, yaitu pemerintah harus bisa mengelola uang yang ada pada pemerintah itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal itu ada 6. Yang pertama adalah anggaran belanja seimbang. Yang kedua adalah pembiayaan fungsional. Yang ketiga adalah anggaran defisit atau kebijakan fiskal ekspansif. Yang keempat adalah anggaran surplus atau kebijakan fiskal konstruktif. Yang kelima adalah stabilitas anggaran otomatis, dan yang keenam adalah pengelolaan anggaran. Nah, sekarang setelah kita membahas tentang instrumennya, kita akan membahas tentang apa sih fungsi kebijakan fiskal itu. Yang pertama adalah mengoptimalkan penggunaan SDA dan juga SDM. Yang kedua adalah mengoptimalkan kegiatan investasi. Yang ketiga adalah alokasi. Yang keempat adalah distribusi. Yang kelima adalah stabilitas. Dan yang terakhir adalah pembangunan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah pengeluaran negara dilakukan sesuai pendapatan hingga jarang terjadi defisit anggaran. Yang nomor 2 adalah sistem pajak operasional. Maksudnya apa? Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Yang ketiga adalah perhitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Nah, adapun fungsi-fungsi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam ialah yang pertama adalah memelihara terhadap hukum keadilan dan pertahanan. Yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan terhadap kebijakan ekonomi. Yang ketiga adalah manajemen kekayaan pemerintah. Dan yang keempat adalah investasi ekonomi oleh pemerintah jika dibutuhkan. Sekarang kita akan membahas tentang instrumen kebijakan fiskal dalam ekonomi syariah. Yang pertama adalah jizyah, yang kedua adalah ghanimah, yang ketiga adalah faih, yang keempat adalah zakat, yang kelima adalah kharaj,
yang keenam adalah nawaib, dan yang ketujuh adalah amwal fahlah. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.